KBR Inspiratif, terpercaya. Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema memaksimalkan perda kawasan tanpa rokok untuk turunkan COVID-19. Pagi ini kita berbincang dengan Ibu Ahyani Raksanagara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan juga Bapak Bambang Priyono, Ketua No Tobacco Community atau NOTC Bogor. Dan saat ini sudah tersambung juga dengan penelpon ada Ibu Tri di Jakarta. Selamat pagi Ibu Tri, silakan. Iya, selamat pagi. Selamat pagi untuk Ibu Ahyani dan Pak Bambang. Tema perbincangan yang menarik di hari ini ya. Tetapi yang menjadi concern saya adalah selama pandemi ini kan aktivitas masyarakat terbatas ya, apalagi di tempat-tempat umum. Sementara kan Perda KPR ini meliputi kawasan-kawasan termasuk kawasan fasilitas umum begitu ya. Sementara kebanyakan masyarakat aktivitasnya di rumah. Seperti apa Perda KPR ini bisa mewujudkan, bisa membantu untuk mencegah makin luasnya penyebaran COVID-19, sementara aktivitas masyarakat kan lebih banyak di rumah. Nah, mungkin saya juga ingin tahu apakah kemudian seperti yang tadi disebutkan, Bogor kan sudah lebih dulu itu. Apakah di Bogor sudah menjangkau komunitas-komunitas atau masyarakat pemukiman untuk penerapan KPR ini? Mungkin boleh dibagi ceritanya oleh Pak Bambang dan juga Bu Ahyani. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tri di Jakarta. Silakan mungkin dari Bu Ahyani dulu. Iya, terima kasih Bu. Jadi walaupun kita sedang ada pembatasan mobilitas ataupun interaksi, tapi beberapa aktivitas tetap berjalan dari awal ya, seperti ekonomi di pasar tradisional, kemudian KUKM yang berdagang seperti PKL atau apa itu tetap berjalan. Kemudian di tempat-tempat umum lain adalah yang tetap juga ada kegiatan transportasi publik ya, jadi seperti angkot, bis atau terminal ataupun juga ojek dan seterusnya. Memang kalau untuk seperti hotel atau restoran itu ada pembatasan. Jadi memang tetap efektif dalam mencegah pandeminya karena sekaligus biasanya teman-teman itu memantau protokol kesehatan di tempat-tempat tersebut, sekaligus juga mengingatkan untuk tidak merokok karena itu udah double itu pasti kalau dia merokok dia lepas masker, jadi udah dua gitu ya, dia ada suatu kelalaian dan juga ada yang dilanggar. Saya sepakat Bu, jadi sekarang itu dengan orang disuruh diam di rumah atau tidak kemana-mana, maka tantangan kita adalah justru mengedukasi, mengingatkan terus di level rumah tangga. Maka kami masuknya melalui forum RW, melalui jaringan komunikasi RW, ya kita punya WA group atau jaringan komunikasi Si Cetar Si Cetar itu adalah media komunikasi kami dengan para RW menyampaikan, mengingatkan perilaku-perilaku apa yang tetap dijaga di masa pandemi ini. Jadi walaupun di rumah tetap harus mengimplementasikan perilaku hidup bersih sehat tingkat rumah tangga, salah satunya tidak merokok. Jadi saya kira betul tantangan kita justru sekarang masuk ke rumah-rumah ya untuk melaksanakan bukan kawasan tanpa rokoknya untuk tidak merokok di rumah tangga sesuai dengan PHBS rumah tangga. Mungkin itu sih kalau di Kota Bandung, Teh Naomi. Baik, terima kasih. Kalau Pak Bambang seperti apa nih Pak yang di Bogor? Ya, suaranya Pak. Ya, Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Tri di Jakarta ya tadi. Ya, betul. Tempat-tempat umum sebelum PPKM darurat ini ya di Kota Bogor itu di tempat umum masih tetap orang mengunjungi ya, kayak misalkan restoran. Tapi kalau mall memang berkurang ya, tapi kalau di restoran orang masih makan tetap di tempat umum gitu kan. Nah, ini terbukti dengan adanya ketika ada razia atau tipiring itu masih ditangkap orang-orang yang merokok di tempat umum tersebut. Jadi ini penerapan di tempat umum di Kota Bogor tetap dilaksanakan dengan adanya sidak ataupun penempelan stiker untuk mengingatkan orang-orang bahwa tidak boleh merokok gitu kan di tempat umum.
Terus sekarang ada lagi memang sama gitu kan tantangannya, orang juga lebih banyak di rumah gitu, dan orang berarti lebih banyak kegiatan yang merokok itu mungkin lebih banyak di dalam rumah, dan itu lebih berbahaya untuk orang-orang yang ada di dalam rumah. Nah, ini pun selain menjadi tantangan, ini menjadi peluang juga untuk para aktivis kesehatan ini untuk memberi edukasi yang lebih kepada rumah tangga seperti itu. Dan ini kalau mencakup ke masyarakat umum, ini sudah pernah dilakukan adanya masyarakat siaga KTR gitu. Ini pernah dilakukan di Kota Bogor, itu salah satunya di Kecamatan Bogor Barat, di Kecamatan Bogor Utara, itu pernah ada ya itu ya, satu lingkungan, satu RW, satu RT itu semuanya sepakat tidak ada menjadikan kawasan tanpa rokok gitu. Itu pernah dilakukan juga. Dan ini mungkin yang lebih pentingnya ke tempat umum itu penegakannya. Kalau di Kota Bogor itu kita kan tahu ya, ada protokol kesehatan 5M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Plus kalau di Kota Bogor ada plusnya, yaitu berhenti merokok. Nah, ini kan 5M. Dulu waktu masih tiga cara ini juga sama, 3 cara plus gitu. Nah, sekarang udah 5 plus gitu. Jadi Kota Bogor tetap menegakkannya itu mau ke tempat umum maupun ke rumah-rumah. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Dan mungkin dari Bu Ahyani bisa dijelaskan Ibu, strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan Bandung untuk bisa menurunkan kasus COVID-19 lewat Perda KTR ini seperti apa Ibu? Ya, tadi ya sebetulnya ini memang betul menjadi peluang kita dalam pesan-pesan kesehatan, bahwa seseorang yang memiliki komorbid atau ada masalah di paru-paru atau di pernapasannya, itu beresiko dalam kena infeksi COVID ini, gejalanya menjadi lebih berat. Jadi sebetulnya ini pesan yang memperkuat di dalam sosialisasi dalam penegakan kawasan tanpa rokok. Maka strateginya di samping juga kita satu advokasi, pasti ya kita meminta semua orang untuk mendukung bahwa Perda KTR ini agar diingat terus bersama-sama. Itulah sebabnya kenapa kalau teman-teman Satpol PP atau apa yang sedang mensosialisasikan menegakkan protokol kesehatan, pasti ditempel juga mengingatkan soal tidak merokoknya. Yang kedua, tadi menjalin kemitraan tentunya dengan para perangkat daerah lain ya yang tergabung dalam Satgas. Ini juga kita sudah merencanakan kalau sudah mulai agak turun nih kasusnya ya, karena kemarin kan sedang peaknya, kita juga menahan tenaga, kita juga bergabung jadi sambil memantau menegakkan aturan prokes, sambil kita juga mengingatkan soal kawasan tanpa rokok. Sosialisasi melalui berbagai media, kita dibantu oleh teman-teman Diskominfo, bagian humas ya, entah itu dalam bentuk media cetak, elektronik, hal-hal lain ya. Dan yang terakhir tadi kita menginformasikan langsung ke masyarakat melalui jaringan komunikasi RW, dan juga kerjasama tentunya dengan berbagai pihak ya, akademisi atau relawan, lembaga-lembaga non-profit yang juga bergerak sama-sama di penegakan kawasan tanpa rokok. Saya kira itu beberapa upaya kita lah ya, bahwa bukan memastikan ya, lebih meyakinkan kepada masyarakat bahwa lebih baik tidak merokok. Makanya hashtag kami itu lebih hadir tengah rokok gitu ya, lebih baik nggak ngerokok gitu di situasi apapun, apalagi sekarang sedang pandemi. Mungkin itu pesannya, jadi kita menghashtagkan di bahasa lokalnya, lebih hadir tengah rokok, lebih baik nggak merokok gitu ya. Mungkin itu dari Bandung. Baik, terima kasih Bu Ahyani. Kalau dari Bogor nih, Pak Bambang, kan salah satu fokus Wali Kota Bogor Bima Arya adalah penertiban KTR atau kawasan tanpa rokok Kota Bogor dengan tagline-nya Bogor Smoke Free Generation. Benar ya Pak ya? Seperti apa nih Pak sejauh ini Anda melihat upaya untuk mewujudkan Bogor Smoke Free Generation atau generasi Bogor bebas rokok yang memang dilakukan oleh Pemda? Ya, baik, terima kasih.
Bogor Smoke Free Generation ini kan yang menjadi targetan adalah anak-anak dan remaja ya, agar terbebas atau agar terputus menjadi generasi perokok gitu. Jadi menciptakan generasi-generasi anak-anak yang tidak merokok. Ini tentunya Pemda Kota Bogor ini melibatkan Dinas Pendidikan. Jadi kalau di Kota Bogor itu udah lintas sektor, semua sektor sudah terlibat, Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. Nah, untuk Smoke Free Generation ini lebih melibatkan ke Dinas Pendidikan yang mengkampanyekan ke seluruh pelajar atau sekolah-sekolah se-Kota Bogor itu khususnya. Ataupun juga melibatkan forum anak, komunitas-komunitas anak muda seperti itu. Nah, dulu kalau sebelum ada pandemi itu ada festival acara-acara gitu yang khusus anak muda. Contohnya yang terakhir itu festival Smoke Free Generation, terus pernah juga dengan komunitas sepeda, komunitas pelari, dengan komunitas mural, mereka menciptakan pesan-pesan bahaya merokok gitu kan. Nah, ini yang terbaru kemarin waktu Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun ini, itu Dinas Pendidikan dengan mengarahkan seluruh pelajar se-Kota Bogor dari tingkat SD sampai tingkat SMA itu mereka diarahkan untuk menciptakan karya-karya yang ada pesan-pesan di situ, pesan-pesan kesehatan khususnya bahaya merokok gitu kan melalui medsos. Nah, yang kampanyenya melalui medsos virtual seperti Facebook, Twitter ataupun IG dengan hashtag kita. Hashtagnya itu adalah Tehayang Rokok. Tehayang Rokok itu artinya tidak mau rokok gitu. Nah, itu melibatkan seluruh pelajar, dan kalau dilihat waktu Hari Tanpa Tembakau Sedunia itu semua pelajar benar-benar mengirimkan di ini karena kita ngecek hashtagnya sangat banyak sekali yang mengirimkan seperti itu. Jadi agar ini bisa sampai ke para pelajar ini benar-benar sudah tertanam dari sejak dini bahwa merokok ini berbahaya gitu. Jadi mereka pelajar-pelajar Bogor khususnya agar terhindar dari kebiasaan merokok seperti itu.